Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhoda. Lanjut teman-teman ngalap sapa Allah Gusti Allah misako Bani Israila ing janjine Bani Israil. Bima kawan barang yud karo kang disebut ama ba'du in dalem sawuse iki ya, sawuse akhoda iki ya. Wabasna lan ngutus ingsun bihi iku dalam bana ilibatun utai anggit ngalih, maksudnya apa namanya failnya ya, asalnya waib jadi khotop anil waibati saking pakai waib. Akom teges nyumenengaken ingsun. Jadi maksudnya bahasnya ini menetapkan, bukan mengutus seperti nabi gitu kan. Minhum saking Bani Israil isnai asaro ing rolas apane nakiban pengarep atau pemimpin. Mingkuli sitin iku saking saban pedukuhan atau daerah atau kelompok nakibun utai pengarep atau pemimpin yakunu kang nakib yukabilan nanggung ala qaumihi enang ansase qaume nakib bil wabai klanuhoni bil ahdi kan janji tausikotan krono kumandel alaihim ing atase kulisipten. Tadi sini kan apa namanya Allah menjanji Bani Israel ya, dulu kan pada waktu di mana awan diberikan Taurat kan tidak mau, kemudian akan dijatuhi gunung, diangkat oleh Allah ya. Kemudian ini ada kisah lain ya. Wakolang ngendika lahum maring Bani Israil wallahu ini saat temen ingsun iku makum setene sira bil auni kan pitulung wan nusrati lan pitulung batin. Bil auni kan pitulung dohir wan nusrat dan pitulung batin. Ini ada kisah sedikit ya. Bani Israil pada zaman Nabi Musa itu kan Nabi Musa menginginkan keluar dari Mesir. Setelah dituruti keluar, kemudian Raja Fir'aun tenggelam, kemudian suatu saat kembali lagi di Mesir ya. Nah, kembali lagi di Mesir kan menjadi penguasa di situ ya. Benar suatu saat diperintah oleh Allah untuk ke kota Yeriko, daerah Sam ya. Itu ada orang kuat, orang keras. Lah Allah memilih itu kan kelompoknya dari dua kelompok sesuai dengan putra dari Nabi Yakub ya. Nabi Yakub itu kan dinamakan Israel. Nah, putranya kan yang 12 itu dinamakan Bani Israel ya. Mengangkat pemimpin masing-masing kelompok, masing-masing daerah ya melalui Nabi Musa ya. Karena masing-masing kelompok itu tidak membaur, tapi tempatnya beda-beda. Tidak apa ya, antara satu dengan yang lain ada jarak agak jauh, beberapa kilometer gitu kan. Kemudian menyuruh Nabi Musa untuk mengangkat pemimpin masing-masing kelompok. Lah tugasnya pemimpin ya ngayomi kaumnya, anggotanya, dan bisa dipercaya dan lain sebagainya kan gitu ya. Kemudian karena disuruh untuk berperang ya, untuk mendeteksi dulu pemimpinnya
dikumpulkan Nabi Musa untuk mendeteksi bagaimana keadaan orang yang ada di Yeriko tadi, orang yang kuat. Setelah sana 12 orang itu ya, tadi sudah diwanti-wanti Nabi Musa ya. Nanti kalau setelah tahu pulang ya jangan diberitahukan kepada kaummu ya. Kemudian ke sana dengan Nabi Musa ya, meneliti, datang di sana. Ternyata setelah datang di sana, dia takut ya melihat orangnya kekar besar dan lain sebagainya. Waduh, ini kalau disuruh perang ini, wah kemungkinan ya tidak bisa menang ini. Lanjut, setelah tahu keadaannya, Nabi Musa berpesan ya, wes gini. Nanti kalau pulang, setelah sampai di kaum-kaum atau mungkin bawahnya para pemimpin ini, jangan diberitahukan keadaan di sini, berwanti-wanti. Kemudian buyar, pulang sendiri-sendiri. Ternyata yang 10 orang itu tidak sesuai dengan instruksi dari Nabi Musa. Diomong no, diceritakan. Lah karena orang itu kalau disuruh perang itu kan ya kebanyakan kan malas ya, tidak mau ya. Tapi kalau pas ada ghanimah bagian ya maju, itu yang namanya nafsu kan begitu. Kalau ada tarian berpura-pura tidak tahu, kalau ada bagian ya duluan, itulah manusia ya, rata-rata begitu ya, walaupun ada yang tidak begitu tapi umumnya begitu ya. Setelah pulang yang 10 memberitahukan, lah yang 2 tidak memberitahukan ya. Nah, inilah di sini tadi sedikit tentang kisah dari janji yang diminta oleh Allah kepada kaum Yahudi ya pada waktu itu. Nanti maksudnya ya sudah diberitahu ya, walaupun secara kasat mata tadi kan besar ya, tapi karena Allah sini sudah menunjukkan ini makum, ya Allah itu akan menolong gitu ya. Ya Allah kan kalau diperintahkan mesti ditolong, tapi kan Allah itu menolongnya kan tidak seperti kita ya, langsung muncul nanti beres kan begitu. Nah, seperti Nabi Musa pada disuruh pas keluar dari Mesir itu kan, ayo lewat sana. Ya namanya Nabi ya, lewat gitu aja. Barang pas loh ini kok laut, kan bingung ya. Yang bingung itu ya bukan Nabi ya, kaumnya loh. Ayo Musa, itu laut. Di sana dikejar Fir'aun, kita maju, mati kecemplung laut, mundur juga mati. Nah itu kan. Kalau Nabi ya santai aja karena sudah hatinya ta'aluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hubungan terus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain akom tum lakon jumenau sapa aswatan salat wa ataitum lan awes sapa azakat wa amantum la iman sapa sira birujukan wa azartumuhum lan nulungi sira ing rusul nasartumuhum tegese nulungi sira rusul wa aqratum lan ngutangi sapa sira Allah qadon kang ngutangi hasan kang bagus bil fakan atau aku sata bisa karena agamane Allah kan dari Allah lau kafiran yatine ngelebur temen ingsun ang seatikum pelapa Allah sira wala udhilan nakul lan manjengan temen ingsun ing sira jannatin pira-pira jannat pertamaan tajri milih minta tiasak ning sira jan opal naru pira-pira pengawan pira-pira kali paman mongko satawa iku kaparoko persobat dadalikan sause mengkono ngukuh kukui janji ya mis badalikal misak samun kemenongko koke janji minggu saja fakok dola mokot sasar sopaman sawasabil ing beneri dalan sing bener ya atau kesilopet tori kol haki ing dalan sing wasawa utai sawa bil asi iku al bil asi ing dalasat iku al wasatu tengah bener panakodu mokong rusak dan Israel al misa janji ya. Nah ini kan setelah apa namanya asalnya kan janji diberikan awalnya kan Taurat, gak mau dipaksa akan
jatuhi gunung mau ya, kepaksa ya. Ya, lalu tapi sekarang ini kan juga ada orang yang model ya terpaksa gitu, melok tapi terpaksa yang geremeng. Nah, tapi karena ini langsung dengan Allah ya tahu ya Allah orang yang ikhlas dengan orang yang tampaknya saja kamuflase ya tahu ya yang tidak sungguh-sungguh ya. Bahkan ngerecoki ya ada itu ya, mengendoni tidak malah menyemangati ya, ngendoni bisa dari segi fisik, omongan, mungkin harta dan lain sebagainya kan gitu dan dana ya. Di sini kau mau mendirikan sholat, mau memberikan zakat ya. Iman kepada Rasul lah ini. Itu tadi iman kepada Rasul, imannya dirusak karena dari melihat orang kuat tidak boleh diceritakan malah ini kan sudah merusak iman. Ya kalau orang biasa begini ya, mungkin statusnya mungkin kalau orang biasa orangnya baik ya, paling statusnya kan munafik lah. Kalau Rasul dihianati kan tidak munafik lagi. Ya kafir ya. Beda ya kalau Rasul kan orang pilihan Allah, kalau orang biasa kan beda ya. Status orang yang berkhianat dengan orang biasa, dengan berkhianat dengan Rasul, status orangnya itu ya beda ya, karena yang dihinati kan orangnya beda. Itu langsung orang pilihan Allah. Wong Allah loh, orang itu dimuliakan, kok kita merendahkan ya aneh ya. Tapi namanya manusia punya nafsu ya macam-macam, merendahkan kan macam-macam tujuannya, ingin awak dirinya naik atau memang ya jengkel dan sebagainya kan gitu. Di sini Allah akan melebur ya, menerima apa maksudnya segala dosa dimaafkan dan nantinya di akhirat akan ya dimasukkan surga ya. Dan di situ kan tidak ada bandingannya ya. Tapi orang kalau tidak tahu seluk-beluknya kan kadang-kadang walaupun tidak ragu itu kan kadang-kadang suwe ya. Ya karena seakan-akan lama, karena ya kita ini menganggap meninggal kita ini kan lama, makanya seakan-akan lama. Kalau kita ini seakan-akan nanti mati, besok mati ya itu dekat kan gitu ya. Karena seakan-akan merasa meninggalnya lama, maka itu ya seakan-akan jauh kan gitu kan. Karena dalam pikiran kita kan gitu, yang ada dalam pikiran kita. Fanakodul misak ya, maka merusak janji-janji tadi yang diwanti-wanti oleh Nabi Musa dirusak, gak ngereken kan gitu ya. Allah Ta'ala yang sebut Gusti Allah Ta'ala, bagaimana maka sebab ngerusak Bani Israel mau tema jahitatan misakom injan Bani Israel lanahum maka ngelanat ingsun Bani nahum tegese ngadoaken ingsun Bani Israel rahmatina sakal maka Bani Israel dijauhkan dari rahmat Allah ya. Wajalna data yang sampeyan kulubahum atine Bani Israel qasiyatan ingkang atos la talinu kang lemes likobril iman nerima iman nanti. Maksudnya dia ya tidak mau menerima iman, ini bagian dari hatinya atau ditunjukkan, apalagi ini utamanya di zaman Nabi Musa yang orang 10 tadi ya, pemimpin wis dipilih mencelek ya kalau nama di era sekarang ini kita milih ya mungkin atau wong dipilih Nabi Musa yang mencelek apa mana, yang milih orang biasa ya santai aja ya kita milih ya siapa yang jadi, tidak usah terlalu menggebu-gebu mendukungnya ya. Kadang-kadang yang menggebu-gebu karena masalah duniawi ya, dipilih Nabi Musa saja tidak sesuai ya, apalagi yang milih manusia tidak tahu apa-apa ya, tambah tidak karu-karuan ya ada yang dipilih baik tapi kemungkinan kan kecil ya, sing akeh ya wis blegedes ya kan gitu ya.
Yukarifuna ngawai Bani Israel al kalimah yang propro dawa aladi fi Taurati antam Taurat minatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saking sifakan wawilan sianat an mawadi saking propro panggonan kalim alati wadokang nyelaken ing kalim sop Allah Ta'ala yang mawadi ayo badiluna tegese ganti bangsa ing kan. Jadi maksudnya sifat-sifat Rasul yang tertera dalam kitab Taurat, kitab Injil itu diubah. Misalkan Nabi Umi dikatakan tidak Umi. Nabi itu dia mengatakan tidak ada dalam kitabnya nama Nabi itu ya. Beraneka ragam. Mungkin dikatakan tidak orang Arab dan lain sebagainya. Orang dari mana dari Palestina sana dan sebagainya. Kalau ditanya orang-orang yang lain. Tapi kan tidak bisa ditipu. Karena apa? Ya Nabi bilang Allah, ya dijelaskan Allah di kitabnya ada, kalau dibaca ada. Ya dia ya kalau ketahuan ya menengah ya tapi tetap mengelak, namanya orang ingin mengakui kebenaran dirinya ya. Disingit no ya, dirahasiakan kan gitu ya. Wa nasulan lali bana tarokat hadon bagian siban macaran dukiru kan disebut kan temperenta bangsa umiru kan temperamikan mabi tahun min iban Muhammad kan Nabi Muhammad. Jadi ini utamanya kalau ini kan Bani Israel sama-sama Bani Israel, tapi Bani Israel ada yang tadi di masa Nabi Musa, ada yang Bani Israel dalam arti keturunannya di masa Nabi Muhammad, sama-sama Bani Israelnya tapi beda orang, beda zaman ya, tapi sama. Di sini tidak disebutkan zamannya, tapi dari konteksnya ini beda zaman, beda, tapi keturunan dalam arti model keyakinannya sama, walaupun tidak sama 100% hampir sama kan gitu ya. Kalau di zaman Nabi Musa tidak menghiraukan perintah, kalau di zaman Nabi Muhammad apa yang ada dalam Taurat tidak diindahkan, tidak diikuti, bahkan dirahasiakan kepada orang lain ya. Mengapa ya? Harapannya orang lain tidak mempercayai Nabi Muhammad sebagai nabi kan gitu. Dirahasiakan gitu ya. Wala yazalu. Di sini tadi wanasu itu maksudnya lali. Lali itu meninggalkan ya. Disebutkan lupa tapi sengaja. Kalau sengaja kan meninggalkan. Ya lupa dengan sengaja itu kan sama-sama tidak mengerjakan, tapi bedanya kalau lupa, kalau sengaja kan mokong ya. Kalau lupa kan misalkan kita tidak sholat tapi tidur. Mungkin kan nggak tahu ya, ketiduran. Tapi kalau sengaja kan beda ya. Namanya ada keinginan dengan tidak ada keinginan kan gitu ya. Wala yazalu. Lebar-lebar sapa kita pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dituju kepada Rasulullah. Ikut tatolo ini nggak sapa tudahiru. Tadharu ningali atau mertelakan sapa tudahiru mertelakan sapa ala khainatin ing atase citra khianat minhum saking Bani Israil. Binadi adi kang rusak janji wahilan liyane. Jadi dia juga Rasulullah juga ditunjukkan ya terus menerus kalau orang ahli kitab ya itu kalau sudah berjanji gak dilaksanakan, mau tengah jalan merugikan dia, dirusak dalam arti ya perjanjian kalau tidak disepakati kedua belah pihak kan tidak berjalan ya. Ini antara lain pada zaman Rasulullah janji sepakat seperti di awal perang Badar kan gitu ya. Ternyata orang orang Yahudi kan menggembosi memberikan masukan dalam kepada orang-orang kafir di Mekah ya. Dia mengatakan kalau wong iku wong sing mimpin gini-gini dan sebagainya, kamu kan lebih kuat dan sebagainya. Itu kan asalnya kan nafsi-nafsi sendiri, kesepakatannya tidak saling membantu dan tidak saling menyerang. Tapi ternyata
Beda ya, dia malah mendukung orang kafir Quraisy ya untuk berperang, dia dukung kan gitu. Beda ya dengan kesepakatan awal ini, termasuk yang diketahui oleh Rasulullah SAW merusak perjanjian dari kedua belah pihak. Ila kol yang kejopo wong kang gede mensang aslang kesam. Tadi ada orang sedikit, ya ada walau sedikit ya mungkin ribuan atau apa, pokoknya ada sedikit yang sebagai pengikut Rasulullah itu apa nama Abdullah bin Salam ya, dan sahabatnya dan teman-temannya mengikuti jejak Rasul atau masuk agama Islam ya. Ya ada masuk agama Islam, ya ada yang tetap kafir, ya ada yang tidak konsisten ya, orang ambigu ya. Ya Islam tidak, kafir tidak, ya orang munafik kan gitu ya, ngebosi dari dalam. Kalau diajak perangan ogah-ogahan, kalau ada perang menang dapat ghanimah, maju duluan. Ya ini ada gitu ya. Namanya manusia kan ya ada, tapi cuma karena Nabi tidak diperintah untuk membunuh orang munafik ya. Kalau Nabi diperintah membunuh orang munafik jadi masalah ya. Sekarang malah orang menuduh temannya munafik dibunuh ya. Padahal kalau zaman Nabi orang munafik kan langsung dari Allah ya, informasinya ya. Itu pasti. Nah kalau kita mengetahui orang lain kan ya sulit. Nah, orang menuduh orang munafik, orang lain munafik, kadang-kadang kita juga munafik ya sulit karena sama-sama manusianya, manusia biasanya. Nabi kan langsung diinstruksi, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak mencelek, gak keliru kan gitu. Wasfa mongko ngapura sapa tuan anu saking Bani Israil wasfah lan mingwasu inal satun Gusti Allah iku ibu demen al muslim wong kang bae bos. Maka maafkan dan tinggalkanlah orang yang model begitu, ojo direken kan gitu ya. Nek kon neken malah tambah jadi masalah, wis sedeken wis puron kan gitu ya. Wahada utawi iki wasfah iku masun dan nasa di ayat disampaikan ayat perang ya. Ini dalam ayat ini maafkan dan tinggal itu ini diganti dengan ayat perang di amandemen ya. Awalnya di Mekah itu kan akhir awalnya Rasulullah itu di Mekah kan tidak boleh perangan ya, karena mungkin ya cuma sedikit dan sebagainya. Di Madinah awalnya juga tidak boleh perang, awalnya kan begitu, kemudian baru berikutnya diperbolehkan perang ya. Ini maksudnya gitu karena di Al-Quran ini susunannya kan tidak persis susunan pas turunnya Al-Quran, makanya disebutkan ayat ini dinasakh dalam ayat perang ya. Sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat, dan apabila ada yang kurang benar saya menerima masukan agar ke depan kajian kita semakin baik. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi israh li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.